Panen-panen sayur di kebun terbengkalai. Halo, assalamualaikum. Nah, udah lama banget gak pernah bikin video lagi, apalagi selama lebaran. Karena selama lebaran tuh sibuk banget yang ngurusin rumah, yang bikin kue, dan pokoknya sebagainya ya teman-teman. Karena kemarin aku pulang ke Teluk Batangnya itu agak awal, jadi ini untuk semua sayurannya itu udah lama banget gak aku urus. Ditambah lagi tepi-tepi sayurannya, bahkan jalan yang biasanya aku lewat untuk metik sayur aja, untuk rumputnya itu udah tinggi-tinggi banget. Tapi alhamdulillahnya meskipun semak, nah ini masih ada sisa-sisa buah dari timun. Untuk timunnya ini timun kampung atau biasanya disebut juga dengan timun Dayak. Kenapa disebut dengan timun Dayak? Karena kalau setiap panen atau penanaman padi seringkali untuk suku Dayak nanam timun ini teman-teman. Karena sebagian timunnya ini ada yang tua, jadi mau aku jadiin bibit. Nah, untuk yang aku masak, untuk yang agak ukuran kecil, niatnya untuk timunnya itu mau aku sambal, katanya enak kalau disambal teman-teman. Ada juga yang bilang kalau timunnya itu enak juga kalau dimasak dengan ikan. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi untuk jalan aku lewat aja udah semak banget dan rumputnya itu udah tinggi-tinggi. Pas tadi aku lagi metikin kangkung, nah ini aku ada nemu pakis. Untuk pakisnya ini juga enak teman-teman kalau di sayur. Nah, untuk sebutan pakis ini disebut juga dengan pakis padi atau disebut dengan pakis kruak. Tapi karena tadi aku nemunya sedikit, jadi nggak aku ambil. Untuk sayurannya lain ada genjer yang aku tanam di dalam baskom dan di ember-ember bekas, dan ada cangkok manis yang udah menjulang tinggi, dan ada satu lagi nih teman-teman, yaitu pare kampung. Biarpun bentuknya ini kecil-kecil, tapi ini udah pada tua. Bukan hanya parenya aja yang udah tua ya teman-teman, tapi untuk pohonnya aja udah pada tua. Bisa teman-teman lihat daunnya itu udah pada menguning, dan ada sebagian juga yang udah pada mati teman-teman. Maklum aja ya teman-teman, karena nggak diurus. Ditambah lagi ini selama aku tinggal juga nggak ada yang metikin buahnya. Jadi tadi aku tengok juga ada sebagian buah yang udah pada berguguran karena udah mateng. Pokoknya berkebun kali ini benar-benar nggak diurus, dan bisa dibilang ini tuh kebun terbengkalai. Pas aku lagi metik-metik pare, nah di sini aku dibuat salvok sama batang keladi dan juga genjer yang udah pada gede-gede. Untuk batang keladi dan genjernya itu nggak aku ambil, soalnya udah agak lumayan banyak aku metikin sayurannya. Ditambah lagi untuk genjer dan keladinya itu kan masih bisa tumbuh lebih banyak lagi dan nggak akan ada tua. Tidak seperti mentimun dan juga pare, makanya di sini aku ambilin tadi teman-teman, soalnya ada sebagiannya yang udah pada tua dan mau aku jadikan bibit. Metik-metik parenya udah selesai. Nah, di sini aku lanjutin metik cangkok manis. Kayaknya itu enak banget kalau di sayur bening ditambahin sama bayam. Nah, bisa teman-teman lihat ini tempatnya itu udah semak banget. Bahkan bisa teman-teman lihat ya kan, pas aku lagi ngambil cangkok aja, untuk rumputnya ini udah setinggi lutut. Bahkan untuk yang agak jauh itu udah melebihi tingginya dari aku. Pokoknya bakalan ekstra banget nanti pas lagi ngurusin dan nerbasnya juga. Setelah tadi aku udah selesai metikin cangkok manisnya, nah di sini aku ngambil bayam. Untuk ngambil bayamnya di sini juga masih aku pilih-pilihin karena belum semuanya itu besar. Jadi di sini aku pilihin yang besar-besar aja. Nah, bisa teman-teman lihat untuk bayamnya aja ini pada bolong-bolong daunnya karena nggak diurus ya teman-teman. Mungkin karena dimakan ulat dan juga belalang. Dan ini dia hasil panen-panen hari ini. Ada kangkung, cangkok manis, bayam dan timun, pare, dan juga cabe. Dan untuk terung pipitnya itu aku dikasih ya teman-teman sama mama aku. Videonya aku lanjutin lagi pas lagi masak-masak. Karena berhubung suami aku itu nggak terlalu suka sama yang namanya sayur bening, makanya di sini untuk kangkungnya ini aku tumis. Sambil numis kangkung, nah di sini aku juga mau manasin air untuk masak sayur beningnya. Videonya aku singkat aja. Nah, ini untuk sayur kangkungnya itu udah mateng dan di sini mau aku angkat. Setelah tadi aku udah selesai ngangkatin sayur kangkungnya, nah di sini aku mau lanjutin lagi goreng ikan asin. Nah, untuk ikan asinnya ini udah aku cuci terlebih dahulu ya. Menurut aku itu agak kurang aja teman-teman kalau makan sayur bening itu nggak ada ikan asinnya. Nah, jangan salfok ya teman-teman sama minyak yang aku pakai. Nah, untuk minyak yang aku pakai tadi itu bekas aku goreng ikan asin.
Tapi nggak aku ganti ya teman-teman, tapi malah aku pakai lagi buat masak. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, biarpun itu kata orang jelantah tapi masih enak dan bisa dipakai. Soalnya cuman aku pakai buat goreng ikan asin, terus ku gorengkan juga ke ikan teri buat masak sambal mentimun. Videonya aku singkatin lagi. Nah, ini untuk mentimunnya udah mateng. Jadi di sini mau aku angkat, terus aku lanjutin lagi mau masak sayur bening bayam dan juga cangkok manis. Aduh, belum makan aja di sini udah kayak aduh ini bakalan enak banget, apalagi dimakannya itu pas lagi panas-panas. Terus makannya itu pakai ikan asin dan juga sambal. Aduh dudu enak banget. Nah, untuk kualinya itu di sebelah aku goreng bawang ya teman-teman, buat aku masukin ke sayur beningnya. Nah, ini dia untuk sayur beningnya udah mateng dan ini dia menu makanku hari ini. Bye bye.